Pemirsa, hari ini Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI sebagai saksi. Pemanggilan tersebut terkait dengan pernyataan dugaan adanya aliran dana ke DPR yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Pemanggilan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ke MKD untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana ke anggota DPR RI yang menerima uang dari Verdi Sambo terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam pemanggilannya, Sugeng menegaskan pihaknya tidak mendapatkan informasi aliran dana Verdi Sambo ke anggota DPR. Selain itu, ia menambahkan dugaan aliran dana pun tidak ditemukan usai pendalaman. Hari ini sebagai saksi, saya diminta memberikan keterangan itu. Kalau dirunut, keterangan yang akan diminta, saya menduga terkait pernyataan saya 15 Agustus. Pertama itu dimuat di media Suara ya, suara.com. Ya, 15 Agustus. Setelah saya perhatikan, ada pernyataan saya memang yang mengaitkan dugaan adanya aliran dana ke DPR. Ada pernyataan saya. 15 Agustus itu dalam pernyataan itu sudah dalam satu penjelasan di bagian akhir ya, saya sudah katakan bahwa itu baru dugaan. Ya, dugaan. Tapi kemudian Suara meletakkan itu menggunakan kalimat langsung ya. Karena memang ada kalimat langsung saya. Ya, di sini ketidakcermatan. Harus saya sampaikan ya, ketidakcermatan menyatakan. Oleh karena itu, dalam ketika saya tahu tidak cermat, di belakangnya saya klarifikasi ini baru dugaan. Nah, kemudian beredar suara.com dalam bentuk online. Akhirnya saya membuat klarifikasi tanggal 17 kalau tidak salah ya, bahwa tidak ada pernyataan saya menyatakan ada anggota dewan yang Baik, tidak hanya Ketua IPW yang hadir dalam sidang MKD hari ini, tapi juga Mahfud MD, Menko Polhukam juga dimintai keterangan, dan berikut keterangan Mahfud MD usai pertemuannya dengan MKD DPR RI. Melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak, dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Nah, itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita malam hari ini, di mana Polri hari ini masih melanjutkan sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo secara maraton. Ini saya ingin ke Pak Bekto ini. Kalau berbicara tentang sidang etik yang dilaksanakan hari ini memang sekalipun bukan kasus baru, tetapi merupakan personil Polri yang disidang etikan sebelum ada putusan pengadilan. Artinya memang didahulukan begitu. Apakah ini bisa menjadi tradisi atau budaya baru dalam Polri? Seorang tersangka. Bukan tradisi, bukan budaya baru, tapi aturannya itu memungkinkan. Ya, karena ini sidang kode etik ini adalah upaya dari Pak Kapolri berdasarkan masukan dari tim sus, ini menjadi barrier, ini menjadi penghalang yang besar. Penghalangnya itu harus dihilangkan. Buktinya begitu Pak Verdi Sambo itu dinonaktifkan, ya, kemudian jabatannya dicopot,
ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Makobrimob, cepat sekali penyidikannya. Yang sebelumnya susah sekali, itu kan hampir 1 bulan itu mandek. Jadi ini sudah tepat. Yang penting adalah sidang kode etik ini tidak menghilangkan perbuatan pidananya. Baik. Pidananya tetap berjalan. Berkas perkaranya sudah dikirim ke Kejaksaan Agung. Ini harus diketahui, dan sidang kode etik ini saya pikir malam ini selesai, malam ini diumumkan. Hanya putusannya adalah rekomendasi, bukan memutuskan A atau B atau C, enggak. Rekomendasi kepada Kapolri selaku atasan yang berhak menghukum. Baik. Ya, itu nanti kita tunggu saja. Saya berpikir malam ini pasti artinya ini hanya setidaknya dibutuhkan dalam kasus Sambo, tapi tidak juga berlaku untuk hal yang lain atau personil yang lain, karena kita tahu juga ada azas praduga tak bersalah. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu bersalah oleh pengadilan, barulah begitu ada sidang pemecatan atau rekomendasi lain. Ini kode etik. Ini berbeda dengan pidana. Ini karena yang dilihat itu adalah etiknya, etika terhadap negara, etika terhadap kelembagaan, etika kepada masyarakat, etika pribadinya, itu yang dinilai. Di mana Jenderal FS ini sudah dinilai sangat merugikan Polri. Baik. Ya, dia melanggar sumpah waktu jadi polisi. Baik. Dia melanggar sumpah sebagai Kadif Propam, dan betul-betul sangat merugikan Polri. Ini kita semua tahu. Iya, menurut Anda Pak Bekto, apakah ini juga bisa mulai hari ini mereka yang dijadikan sebagai tersangka personil Polri harusnya ya bisa juga didahulukan sidang etiknya begitu, karena sudah masuk dalam konteks ada ranah pidana di dalamnya gitu. Mereka yang dijadikan tersangka. Asas prioritas yang diterapkan oleh Bapak Kapolri. Tentu equal, semua itu harus equal. Tapi ini kan istilahnya ini yang biangnya, ini yang paling besar yang bisa mengganggu dan sebagainya. Ini yang jadi prioritas, nanti yang lain menyusul. Begitu. Baik. Tapi saya ingin ke Pak Taufik nih. Kalau berbicara tentang penuntasan kasus etik ini yang kemarin disampaikan oleh Kapolri dalam kurun waktu 30 hari, apakah itu menurut Anda waktu yang bisa diterima atau terlalu lama sebetulnya? Ya, memang tidak mudah. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk kode etik ini ya, bisa berjalan secara paralel atau bisa juga dilakukan setelah pidananya berjalan. Kalau saya melihatnya ini sebagai bagian dari strategi penyidikan. Ya, memang kenapa kemudian Jenderal FS ini yang dibawa terlebih dahulu, karena dianggap jika masih memegang kekuasaan, jika masih memegang jabatan, tentu ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para penyidik untuk menelusuri kasusnya. Mungkin saja ada saksi-saksi yang takut, saksi-saksi yang khawatir, saksi-saksi yang mungkin akan berpikir bahwa apabila saya masih bisa diperintah, itu nanti ada apa-apa pada dirinya. Jadi ini bagian dari strategi penyidikan. Ya, tentunya terhadap personal-personal lain itu akan dilihat skala prioritasnya, ya apakah nanti juga dijalankan secara paralel dengan proses pidananya atau menunggu pidananya. Untuk yang lain-lain saya berpikir sebetulnya bisa dilakukan setelah pidananya berjalan, ya, karena kan juga kita harus lihat secara peran dari masing-masing ini yang mungkin akan berbeda-beda, ya. Dan untuk Ferdy Sambo ini menjadi prioritas begitu. Tapi ada hal yang karena tadi tujuannya adalah untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang dialami selama proses penyidikan ini. Iya, ada yang menarik dalam sidang etik kali ini, ada juga keikutsertaan dari Kompolnas sebagai pengawas eksternal ya. Tapi dalam survei indikator hari ini juga ada sorotan publik terhadap Kompolnas. Seperti apa, Mas Kennedy? Ya, di survei yang kami rekam itu memang dari responden yang kita tanyai, memang mereka ada sekitar 30% responden yang pernah mendengar berita soal Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang diduga lebih membela Irjen Ferdy Sambo ketika awal-awal kasus tersebut. Dan apakah mereka percaya dengan berita tersebut? Ya, memang ada sekitar 67% responden yang percaya. Dan itu mempengaruhi persepsi publik terhadap Kompolnas. Kompolnas. Tentu saja karena isu yang beredar di media massa kan tentu saja
lambat laun akan membentuk opini publik tersebut, dan itu yang kita temukan bahwa ketika tanggal 17 Agustus survei dilakukan, ya persepsi publik seperti itulah terhadap institusi terhadap individu ya, dalam hal ini Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang terbentuk di publik seperti itu. Baik, tapi berbicara tentang Kompolnas ini saya ke Pak Bekto sedikit karena Anda juga berpengalaman di dalamnya. Bisa nggak ini juga bisa menjadi pendorong dalam konteks tadi reformasi kultural di tubuh Polri? Sangat-sangat bisa. Sekarang itu betul-betul jadi momentum, ya. Momentum kenapa kasus Jenderal Verdi Sambo itu bisa terjadi? Karena pengawasan internal sangat lemah. Pengawas fungsional yang dilakukan oleh pengawas eksternal Kompolnas itu juga tidak dibekali dengan kewenangan yang mengikat. Memang Kompolnas itu diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan Polri. Ya, ini saran kepada Presiden. Tetapi nyatanya Polri selama ini merumuskan kebijakan itu berjalan sendiri membuat peraturan Kapolri, membuat peraturan Polri dan sebagainya, menyusun anggaran, membuat kebijakan sumber daya manusia, membuat kebijakan sarana prasarana Polri dan sebagainya. Ini tidak melibatkan atau belum melibatkan Kompolnas. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kewenangan Kompolnas itu tidak mengikat di Polri. Ini problemnya di mana? Di regulasi, ya. Regulasi yang seharusnya ini Pak Taufik Basari ini harus paham ya. Ketetapan MPR itu mengamanatkan bahwa Polri itu harus diawasi oleh lembaga kepolisian nasional, bukan Kompolnas. Lembaga kepolisian nasional dan harus diatur dengan undang-undang. Mohon Pak Taufik Basari nanti dicek ini ketetapan MPR nomor 7 dan undang-undang nomor 2, bukan hanya ditempelkan, dan itu kewenangannya sama sekali tidak mengikat. Iya, ini kemarin juga diskusinya ada kewenangan Kompolnas yang memang tidak secara penuh. Ini bagaimana kalau DPR sendiri melihat ini dan komitmennya seperti apa, Mas Taufik? Ya, karena ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan berbagai perbaikan. Tentu setiap hal yang menjadi masukan untuk kita memulai perbaikan-perbaikan ini juga mesti diperhatikan, ya. Termasuk bagaimana kita menguatkan lembaga pengawas untuk Polri, ya. Seperti apa kewenangannya, apakah selama ini kewenangannya dianggap tidak optimal, kemudian apakah ada aturan-aturan yang harus kita perkuat dan sebagainya. Menurut saya kita akan evaluasi, kemudian kita akan kaji hal-hal apa yang kita bisa dukung untuk melakukan perubahan-perubahan dalam segi aturan. Ya, kalau di DPR tentu ikatannya adalah undang-undang, tapi mungkin juga ada kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan di tingkat peraturan-peraturan di bawah undang-undang juga. Ya, jadi mendesaknya juga nanti dengan tadi dukungan juga ya, regulasi yang mungkin bisa diperkuat di DPR. Kita akan jeda lagi, ada satu segmen lagi, saya ingin minta nanti rekomendasi dari para narasumber untuk perbaikan reformasi kultural Polri. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.